Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita mulai saja karena hari ini malam ini sudah jam 8:05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian sunnah yang insya Allah hari malam ini itu mengambil tema tadabbur ayat-ayat penyesalan yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz Dr. Asep Dudi Soehardini SAG MPD. Tidak berpanjang-panjang, kita langsung saja penjelasannya dan pemaparannya tentang tema malam ini. Kami persilahkan langsung, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah dan senantiasa memberikan karunia kenikmatan kepada kita semua. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat material, nikmat spiritual, nikmat iman, nikmat Islam. Berbagai kenikmatan yang apabila kita menghitung-hitungnya, bahkan merenunginya dengan sangat sengaja, itu mustahil kita bisa menghitung setiap karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan hal-hal yang sangat biasa dan seolah-olah itu bukan karunia Allah, ternyata itu adalah karunia yang sangat besar. Mengedipkan mata misalnya, betapa kalau kita kebetulan diberikan kelilipan, baru kita terasa bahwa mengedipkan mata itu adalah kenikmatan yang besar. Padahal mengedip mata itu sesuatu yang biasa. Tanpa kita sadari, seolah-olah itu berlalu begitu saja. Tapi ketika kita kelilipan, kita baru menyadari kita punya mata, kita punya penglihatan, penglihatan itu dari Allah dan manfaatnya dahsyat sekali. Kita punya pengecap, punya lidah, punya gigi, punya mulut, kita baru merasa bermasalah. Ketika kita bermasalah dengan mulut kita, dengan lidah, dengan gigi kita, baru kita merasa bahwa ternyata itu adalah nikmat dari Allah. Yang kadang-kadang kita lewatkan, kita anggap biasa, dan kita lupa begitu saja. Mudah-mudahan makin lama kita makin bisa belajar untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW, yang walaupun kita dipisahkan oleh masa yang sangat panjang, berabad-abad rentang kehidupan, namun cintanya tetap mengalir kepada kita. Sayangnya terhadap umat sampai akhir zaman itu demikian besar. Ya. Konon di akhir hayat beliau, kitalah umatnya yang diingatnya, umati, umati, umati. Dan salawat dan salam senantiasa. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencurahkan kepada beliau sehingga kita diakui sebagai bagian dari umatnya yang mencintainya, yang berjalan di atas jalannya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang
bukan membahas sebenarnya ya. Karena kalau yang membahas harus ahlinya. Ini hanya untuk menjadi pemantik saja. Menjadi pemantik untuk bahan renungan, bahan berpikir, bahan untuk berdiskusi, ya, mengkontekstualkan pesan-pesan dari ayat-ayat ini ke dalam masa kini kita, ke dalam ruang dan waktu kita hari ini. Ayat-ayat yang akan dijadikan bahan untuk pemantik diskusi, pengajian, atau renungan kita adalah ayat-ayat tentang penyesalan di akhirat. Baik. Bagian terpenting pertama yang perlu kita sadari, perlu kita pahami, perlu kita renungi, itu adalah ungkapan-ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada suatu kondisi di akhirat nanti di mana penglihatan kita, di mana pendengaran kita, itu hijabnya akan diangkat oleh Allah. Ya, di dalam ungkapan sejumlah ayat di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-38 misalnya diungkapkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Jadi ungkapan-ungkapan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan untuk menggambarkan betapa pendengaran pada waktu kita di akhirat nanti, penglihatan pada waktu kita di akhirat nanti itu berbeda dengan pendengaran kita dan penglihatan kita pada hari ini dalam kehidupan dunia. Kenapa berbeda? Karena Allah mengangkat hijab. Allah mengangkat penghalang. Penghalang yang ada pada pendengaran dan penglihatan kita, sehingga pendengaran dan penglihatan kita itu bisa mendengar, bisa melihat hakikat. Yang selama ini dalam kehidupan dunia, pendengaran dan penglihatan ini seolah-olah ada penghalangnya. Ada hijabnya, sehingga kita seringkali abai, seringkali lupa, dan seringkali tidak mau atau bahkan mungkin tidak mampu untuk menemukan dan memperoleh hakikatnya. Hakikat yang kita dengar, hakikat yang kita lihat. Jadi hal pertama, kehidupan akhirat itu adalah diangkatnya hijab indrawi kita, pendengaran, penglihatan, itu menjadi lebih nyata. Di dalam Al-Quran surat Qaf, surat ke-50 ayat 22, ditegaskan dengan ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai tentang persoalan akhirat ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Nah, ini penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan keadaan di akhirat itu adalah serba hakiki. Karena ada yang diangkat, Allah menyebutnya ghita'aka. Gitu. Jadi seolah-olah ada yang menutupi mata kita itu. Ketika ghita'akanya diangkat, fakashafna, diangkat, maka fabasaru kal yauma hadid. Betapa tajamnya penglihatan pada hari itu. Nah, jadi ini jadi pengantar, ya, jadi pengantar. Kenapa kemudian banyak orang yang baru di akhirat nanti mereka benar-benar tidak bisa menolak lagi kenyataan bahwa apa yang disampaikan pada kehidupan dunia oleh Allah melalui Rasul-Nya, melalui risalah, itu ternyata benar adanya. Itu yang barangkali disebut dengan ainul yaqin, ya. Keyakinan dengan mata kepala sendiri, di mana penglihatan pada saya itu adalah penglihatan yang hakiki.
Di dalam Al-Quran, surat ke-32, surat Sajdah, ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengungkapkan di sana, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang terjadi pada kaum pendosa. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat ketika para pendosa itu merundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, Rabbana absarna, kami telah melihat dengan penglihatan yang nyata, wa sami'na, dan kami telah mendengar dengan pendengaran yang nyata, yang hakiki tadi, yang sudah disingkapkan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sehingga tidak bisa menolak lagi bahwa azab itu ada. Apa yang dulu itu dia anggap sebagai kebohongan, kedustaan, tipu daya, sihir, bualan, dongeng, ya, sehingga mereka kafir terhadap akhirat, maka pada hari itu Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihatnya, kami telah mendengarnya dengan penglihatan dan pendengaran yang hakiki, yang nyata. Jadi tidak bisa mengelak lagi, tidak ada alasan argumentasi lagi, karena sudah ainul yakin apa yang dulu disampaikan di dalam risalah itu oleh nabi-nabi, oleh para nabi, itu ternyata benar adanya. Pada saat itulah mereka berkata, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh, dan kami termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Jadi ini ungkapan bahwa mereka kemudian menyesal setelah melihat dan mendengar secara nyata, secara konkret, secara ainul yakin, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasul-Nya, melalui kitabnya itu ternyata benar. Nah, penyesalan ini yang lalu mendorong mereka meminta kepada Allah, farjina, kembalikan kami. Kalau kami kembali, na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal soleh, kami akan beriman. Namun saat itu tentu bukan saat yang tepat untuk menyesal. Jadi ini hal pertama yang menjadi catatan kita mengenai ayat-ayat penyesalan. Kenapa di akhirat itu ada orang-orang yang menyesal? Karena di akhiratlah hijab penutup segala indera itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga indera itu bisa mencerap kenyataan fakta yang sesungguhnya, yang hakikinya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan tertangkap ini ya, karena ini akan jadi bahan untuk kita diskusi ya nanti. Kalau ada yang bisa didiskusikan ya. Yang kedua, ternyata penyesalan akhirat itu, penyesalan itu ada yang nggak ada manfaatnya. Jadi ada macam-macam penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Orang menyesal, tapi penyesalan itu tidak memperbaiki keadaan. Kira-kira begitu ya. Ada dua yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah penyesalan menjelang atau sesaat datangnya ajal. Ya. Misalnya, ini dicontohkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 10. Itu diungkapkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memerintahkan kita
untuk berinfak, memerintahkan manusia untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari apa-apa yang telah kami karuniakan sebagai rezeki kepada kalian. Kapan berinfaknya? Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Jadi sebelum datang kematian itu, disitulah ruang dan waktu yang sangat leluasa untuk beramal dengan amal harta, dengan berbagi rezeki. Itu yang disebut dengan infak itu. Nah, sebab apa? Sebab kalau sudah datang waktunya kematian, kemudian infaknya, berbagi rezekinya tidak pernah ditunaikan, maka ini yang akan menjadi bahan penyesalan. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagaimana kalau engkau tangguhkan dulu waktu kematian itu sampai waktu yang sebentar saja. Karena waktu yang sebentar saja itu akan saya gunakan fa'asaddaqa wa aku minas solihin, untuk bersedekah dan untuk melakukan amal-amal kesolehan. Nah, ayat ini konon katanya itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa manusia yang sudah mendekat ajalnya itu sudah tidak bisa melakukan amal soleh lagi. Jadi, kalaupun dia menyesal, kenapa tidak beriman, kenapa tidak berinfak, kenapa tidak bersedekah, kenapa tidak berlaku soleh, kenapa tidak beriman, itu ternyata sudah tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Nah. Karena nanti di ayat setelahnya itu Allah ungkapkan ya, idza jaa ajaluha la yastakhiruna saatan. Jadi kalau sudah datang itu waktu kematiannya, maka tidak akan ada penangguhan. Jadi berinfaknya sudah lewat waktunya, kemudian melakukan amal solehnya juga sudah berlalu waktunya. Itulah penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan yang tidak memperbaiki keadaan karena sudah tidak ada waktu lagi kalau sudah datang maut. Makanya kemudian segala kesolehan, segala kebajikan, segala amal-amal yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan rasulnya itu dilakukan min qabli ayatiya ahadakumul maut. Dilakukan sebelum datangnya kematian. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 90 dan 91, bagaimana Firaun itu ketika menghadapi ajalnya itu juga menyatakan kepercayaannya, keimanannya, tapi tidak berguna. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ungkapan itu diungkapkan oleh Fir'aun ketika hampir tenggelam. Dia berkata, di situ diungkapkan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illa, tidak ada ilah selain ilahnya amanat bihi banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang beriman, berserah diri atau muslim. Tapi itu sudah tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada peluang untuk memperbaikinya, maka Allah sampaikan al-an, al-annya itu ke Fir'aunnya. Wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Jadi ngapain juga beriman sekarang? Bukankah selama ini kan kau sudah berlaku maksiat, durhaka sejak dulu? Wa kunta minal mufsidin, dan termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini jenis pertama penyesalan yang tidak berguna, yaitu penyesalan ketika ajal akan tiba.
Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dijauhkan dari menjadi manusia, menjadi hamba yang menyesal itu ketika menjelang wafat, menjelang ajal tiba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, macam penyesalan itu yang tidak berguna adalah penyesalan ketika datangnya azab. Ketika datangnya azab, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 44, wa taral zalimina lamma ra'awul azab yaqulun hal ila maraddin min sabil. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim itu manakala mereka semua itu melihat azab, yaqulun, mereka berkata, hal ila maradim min sabil, apakah masih ada waktu enggak gitu, apakah masih ada jalan enggak gitu, untuk kembali, untuk mengulang ya, kembali kepada siklus awal, seolah-olah ada enggak cara untuk membuka lembaran baru gitu, sehingga kemudian bisa memperbaiki apa-apa yang salah, yang menyimpang, yang dilakukan sebelumnya. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Jadi itu penyesalan jenis kedua, yaitu penyesalan ketika datangnya azab. Ya. Jadi tadi yang pertama, penyesalan akhirat itu diantaranya dialami oleh mereka yang tidak percaya, dialami oleh mereka yang mendustakan, melalaikan janji-janji Allah yang terjadi di akhirat. Kenapa mereka menyesal? Karena indrawinya disingkap penutupnya sehingga apa yang dijanjikan Allah itu betul-betul nyata, terlihat, terdengar, terasa. Sehingga itu yang menjadi sumber penyesalan mereka. Namun orang-orang ini ya ketika hidupnya mungkin saja menyesal, bukan hanya di akhirat, mungkin saja menyesal di dunia, tapi penyesalan itu tidak akan berguna. Kapan penyesalan itu tidak berguna? Saat penyesalan terjadi menjelang datangnya azab dan ketika datangnya azab, ajal dan azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di akhirat ini kira-kira penyesalannya tentang apa saja atau hal-hal apa saja yang menjadi sumber penyesalan di akhirat itu. Yang pertama adalah diungkapkan di dalam Al-Qur'an, wa yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ini diungkapkan di dalam Al-Furqan ayat 27. Dan ingatlah ketika hari di mana orang-orang zalim itu menggigit dua jari. Menggigit dua jari rasanya ekspresi penyesalan. Penyesalan yang teramat dalam. Sambil dia berkata, mereka berkata, diungkapkan di situ, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Menyesal aku sekiranya aku tidak bersama atau mengambil jalan bersama Rasul. Jadi penyesalan pertama ini dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dia menyesali perbuatannya karena ketika dia hidup, jalan hidupnya tidak mengambil jalan hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau umat Islam akhir zaman ya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat-umat sebelumnya ya sama juga. Mereka menyesal karena tidak mengambil jalan hidup bersama dengan Rasul mereka. Rasul yang diutus kepada mereka. Jadi orang-orang zalim itu senantiasa ada pada setiap umat. Yang penyesalan mereka pun akan terjadi di akhirat nanti pada setiap umat. Penyesalannya penyesalan yang mana? Penyesalan karena
tidak mengambil jalan yang ditunjukkan oleh Rasul mereka. Ya, mereka tidak menuruti, mereka menjalankan, Rasulnya diabaikan, Rasulnya didustakan, gitu. Jadi di akhirat nanti termasuk yang menyesal. Ini surat Al-Furqan ayat 27. Wa yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Yang pertama, orang zalim menyesal karena tidak mengambil jalan bersama Rasul. Yang kedua, penyesalan itu diungkapkan di dalam Al-Quran, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku ini. Celaka sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Nah, ini diungkapkan di dalam surat Al-Furqan ayat 28. Kalau tadi penyesalannya karena tidak mengambil jalan yang ditunjukkan oleh Rasul, jalan yang diarahkan, dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasul, maka yang kedua ini menyesal karena salah bergaul, salah bersahabat, salah menjadikan orang sebagai teman akrab, gitu ya. Jadi rupanya pertemanan, ya, kalau ungkapan di sini khalil, ya. Khalilun, khalila, teman akrab itu menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Karena kalau mengikuti isyarat dari ayat ini, sangat boleh jadi kita itu celaka karena salah memilih teman. Kita celaka karena salah memilih sahabat. Teman akrab itu ternyata bisa mencelakakan. Jadi itulah di dalam hadis diantaranya adalah ada gambaran bagaimana pertemanan itu digambarkan ada orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi, ada orang yang berteman dengan pandai besi, yang berteman dengan pedagang minyak wangi, itu kalau nggak dikasih minyaknya itu dapat wanginya juga. Tapi kalau yang berteman dengan orang pandai besi, kalau nggak kena api, itu kena kebulnya juga, kena debunya, kena coreng-morengnya juga. Ya. Jadi pertemanan itu harus diwaspadai, sebab agama seseorang itu seringkali mengikuti agama temannya. Itu di hadis lain ada seperti itu ya, bahwa agama seseorang itu ternyata ditentukan, dipengaruhi oleh keberagamaan teman pergaulannya, teman sepergaulannya. Jadi kalau bahasa psikologi itu ada yang disebut peer group, ya. Jadi ada kalanya peer group itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara bersikap, mempengaruhi cara bertindak, berperilaku, dan akhirnya membangun kebiasaan dan karakter. Jadi, nah, itulah kenapa pertemanan itu harus selektif. Ya, tidak benar bahwa berteman mah dengan siapa saja, gitu. Tidak bisa begitu. Ya, berteman itu harus dengan orang yang baik, tidak bisa dengan siapa saja. Karena teman itu bisa menjadikan orang celaka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ini bisa jadi penyesalan akhirat. Coba kalau aku tidak menjadikan dia teman akrab, nggak kayak gini deh sekarang. Gitu ya, kira-kira lalu gitu ya. Penyesalan di akhirat. Dua. Yang ketiga, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 25. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dan orang yang diberikan kitabnya itu dari tangan kirinya, fayaqulu, dia berkata, ya laitani laka aku lam uta kitabiyah. Coba nggak dapat kitab ini dari sini, kan gitu ya. Nah, jadi ungkapan penyesalan ini
disampaikan oleh orang yang menerima catatan amal di tangan kiri. Jadi kita meyakini bahwa di akhirat nanti setiap orang itu akan mendapatkan buku catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, syabul yamin. Ada yang menerima dengan tangan kirinya, syabul shimal. Bahkan kalau tidak salah di ayat tersebut ada tambahan. Jadi ada yang menerima kitab amal, catatan amal itu dari belakang. Dari belakang. Itu saking gambaran bahwa kategori orang yang mendapatkan catatan amal itu ada beberapa. Nah, jadi ketika orang itu menerima catatan amal di tangan kiri, dia menyesal. Coba nggak dikasih di sini, nggak dikasih di sebelah kiri. Gitu. Kenapa? Karena jadi unik di dalam suci kita ini. Jadi ada simbol. Jadi ada simbologi ya gitu. Ada perlambang kanan kebaikan, kiri keburukan. Walaupun sebenarnya tangan kanan kalau diterapkan pada tangan kanan dan tangan kiri sama baiknya sebenarnya. Tangan kanan bagus, tangan kiri bagus gitu ya. Maka orang tua jangan mengajari kalau mau ngasih si anak misalnya, anak kecil lalu anak kecil mau menerima dengan tangan kiri, kita tidak boleh mengatakan terimanya pakai tangan bagus, seolah-olah tangan kiri tidak bagus. Nah, kalau dalam hal itu penerapannya tidak tepat. Tangan kanan bagus, tangan kiri bagus. Cuma kalau menerima dan memberi dengan tangan kanan itu adab, akhlak. Bukan soal tangannya bagus atau tidak bagus ya, tapi itu masalah adab. Tapi simbol perlambang di dalam Al-Quran tentang kiri dan kanan itu seringkali dimaknai kanan itu kebajikan, kiri itu keburukan, kanan itu keberuntungan, kiri itu kecelakaan, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi ada makna simbolis. Nah, ayat ini bicara tentang ada makna simbolis karena ada orang-orang yang dari tangan kanan, ada orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Nah, tangan kiri ini perlambang bermakna bahwa catatan amal itu merah semua. Angka-angkanya angka-angka merah semua. Rapot merah itu diterima oleh tangan kiri. Ya. Sementara rapot yang baik, yang berisi dengan catatan-catatan kebaikan, itu diterima dengan tangan kanan. Nah, orang yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kiri ini yang menyesal. Ya laitani lam uta kitabiyah. Al-Haqqah ayat 25. Yang keempat, ini diungkapkan di dalam Al-Quran, Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami Allah sudah memberikan peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat, ya, siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana setiap orang itu akan melihat apa yang sudah diperbuat oleh tangannya. Wa yaqulul kafiru, pada saat itulah orang-orang kafir, pada saat itulah orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku ini dahulu tanah. Gitu. Saking pada hari itu, hari yang penuh dengan penyesalan yang tiada terkira. Seolah-olah jadi tanah itu jauh lebih berharga daripada jadi manusia pada saat itu, tapi jadi manusia yang merugi. Karena yang dia lihat, yang zurul mar'u ma qaddamat yadah, ya, hari di mana dia melihat apa yang diperbuat tangannya dulu itu ternyata keburukan, ketidakbaikan, ketidaksolehan, hal-hal yang menyimpang. Sehingga diungkapkan dengan ya laitani kuntu turaba. Apapun yang sudah diperbuatnya ternyata
tanah jauh lebih berharga, sehingga seolah-olah jadi tanah itu udah lebih baik deh, jadi tanah saja. Gitu. Itu di surat An-Naba ayat 40. Ya. Diungkapkan, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat An-Naba 40. Yang kelima, penyesalan berikutnya adalah diungkapkan oleh Allah dengan ungkapan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, surat Al-Fajr ayat 24. Ya, ada orang yang berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu ini aku mengerjakan kebaikan untuk hidup. Orang ini menyesali dengan urusan hidup, lihayati, qaddamtu lihayati, ya laitani qaddamtu lihayati. Jadi hidupnya sia-sia. Barangkali ini yang diungkapkan dengan wal asri inna insana lafi khusrin itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan waktu kehidupan yang panjang diantaranya, tapi kemudian jadi kerugian. Kenapa? Karena nggak diisi dengan illalladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak diisi dengan iman, tidak diisi dengan amal soleh, maka rentang waktu hidup itu menjadi sia-sia. Lalu kemudian disesali di surat Al-Fajr 24 ini, ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya aku hidup lagi, ya, maka tentu akan mengerjakan amal soleh. Atau sekiranya dulu aku melakukan amal soleh, nggak kayak gini deh akibatnya sekarang. Surat Al-Fajr ayat 24. Nah, yang keenam, dua lagi. Yang keenam, walau tara id wuqifu 'alan nar wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakum minal mu'minin. Nah, jadi nanti di akhirat itu ada orang yang wuqifu 'alan nar. Jadi dihadapkan pada siksa neraka. Ketika dihadapkan pada siksa neraka itu mereka berkata, ya laitana nuraddu. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, nuraddu. Maka la nukadziba bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakum minal mu'minin. Sudah terbaca bahwa orang yang menyesal ini adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang kufur, orang yang mengingkari keimanan. Ini penyesalannya seperti itu. Walau taro id wuqifu 'alan nar. Jadi menyesal ketika dihadapkan pada siksa neraka, matanya yang sudah diangkat hijabnya, kasyafna, angka gitu aka itu, kami angkat penutup matanya sampai bisa melihat azab siksa itu ternyata nyata, baru dia menyesal melihat neraka. Penyesalannya, ya laitana nuraddu, sekiranya engkau kembalikan kami ke dunia. Walan kadziba bi ayati rabbina. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Wa nakum minal mu'minin. Dan kami akan menjadi orang yang beriman. Jadi mendustakan, tidak beriman, ternyata itu sumber penyesalan akhirat. Surat Al-Fajr ayat 24. Surat Al-An'am ayat 27. Surat Al-An'am ayat 27. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasul. Ata'na Allah wa ata'na rasulah. Jadi hari di mana wajahnya dibolak-balikan. Ya, di dalam neraka mereka berkata, alangkah baiknya dulu ata'na Allah, kami taat pada Allah, wa ata'na rasulah, dan kami taat kepada Rasul. Nah, ini di dalam Al-Ahzab ayat 66. Surat ke-33 ya.
dengan membaca redaksinya kita tahu bahwa orang ini adalah golongan ini golongan yang menyesali karena tidak menaati Allah dan menaati Rasul. Jadi ato'ah, soalnya soal ato'ah, soal ketaatan, salah taat. Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Dalam hidup malah menaati yang lain, Allahnya tidak ditaati, malah dikhianati, Rasulnya tidak ditaati, malah dipersekusi. Jadi orang-orang ini semasa hidupnya melalaikan bimbingan Allah, arahan Allah, tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, itu menjadi sumber penyesalan di akhirat. Mereka menyesali kenapa ke dalam kehidupan di dunia tidak menaati Allah dan tidak menaati Rasulnya. Nah, itu kira-kira 7 penyesalan manusia di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh. Kalau di dalam penyesalan yang ketujuh ini, ibrohnya apa? Hendaklah kita menjadi orang hamba yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Kalau berikutnya, di sini kita hendaknya menjadi orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, mengimani ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketiga, mengisi masa kehidupan kita dengan kebaikan, dengan iman dan amal saleh. Kalau dari ayat ini mengisi dengan berbagai kebajikan dan kesolehan, dengan keimanan. Karena menjadi orang kafir ternyata menjadi sumber penyesalan. Bahkan menjadi tanah itu lebih baik daripada balasan dari kekafiran. Kemudian ibrah dari yang lainnya adalah mengisi kehidupan ini dengan sebanyak-banyaknya amal. Karena setiap amal itu wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau berbuat baik itu walaupun seberat zarah itu akan kelihatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, akan kelihatan juga kalau orang yang berbuat amal dengan amal yang buruk, yang syarr. Jadi mengisi waktu kehidupan usik malik itu menjadi amal kebaikan. Kemudian jangan salah bergaul, jangan salah mengambil sahabat. Dan terakhir ibrohnya adalah hendaklah mengambil jalan bersama Rasul. Inilah jalan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'a wassalihin. Di antaranya siratal mustaqim itu jalan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai pesan dalam kajian kita malam ini, mentadaburi ayat-ayat penyesalan. Ya. Maaf kalau ada yang tidak nyaman untuk dinikmati, suaranya sudah agak lisih, gitu ya. Baik, kalau ada menyampaikan tausiah, menyampaikan taujih atau syarah dari ayat-ayat tadi, mangga dipersilahkan. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengar banyak hal untuk belajar tentang ayat-ayat penyesalan ini. Mungkin bagi wafilah yang ada menambahkan atau bertanya atau ada yang perlu didiskusikan, mangga dipersilahkan. Ya. Dok. Kalau tidak ada, ya, alhamdulillah. Ya, ini jadi bahan apa ya, tadzakur kita ya. Tadzakur kita. Saya hanya kebagian membacakan saja, tapi
mentafakurinya, mentadzakurinya, merenunginya, mengintrospeksinya ke dalam diri kita masing-masing, itu adalah tugas bersama ya. Penyampaian tadi hanya media yang terbuka untuk kita semua, terutama untuk yang menyampaikan. Sambil berdoa berharap mudah-mudahan ketika kita mentadaburi ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hikmah di dalam hati kita, di dalam kalbu, di dalam ruang jiwa kita, sehingga jiwa, kalbu, hati kita itu menjadi kalbu, hati, dan jiwa yang diterangi dengan ayat-ayat ini, dan kita dituntun untuk tidak menjadi orang yang menyesali ketika ajal, ya, tapi ketika ajal tiba itu justru mutmainah dengan seperti ungkapan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Jadi kepulangan kita ke akhirat tentu melalui alam barzah itu sesuatu yang mustarikhun ya. Jadi orang yang wafat dalam kebaikan itu adalah orang yang mustarikhun, orang yang istirahat. Bukan mustarahun anhu katanya. Justru orang lain yang istirahat dari keburukan orang yang mau wafat itu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ada pertanyaan, Ustaz. Sifat manusia itu selalu terlambat dalam menyesali. Bagaimana agar tidak selalu begitu? Ya, menyesal itu suka di belakang ya. Katanya menyesal yang di depan mah nonton domba gitu. Digadil. Digadil. Manusia itu di dalam hadis itu ada ungkapan. Jadi setiap manusia itu bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang menyadarinya, orang yang bertobat. Gitu. Jadi kita ini memang makhluk manusia yang tabiatnya, defaultnya, naturalnya, ya, alamiahnya itu memang berbuat salah itu. Bahkan ada satu, kalau tidak salah dalam hadis qudsi ya, Allah itu sengaja menjadikan manusia itu makhluk yang memang salah. Suka salah, dikit-dikit salah gitu ya. Kalau manusia itu menjadi manusia sempurna, itu penciptaan manusia akan diulang oleh Allah, sehingga manusia itu manusia yang salah, makhluk yang salah. Kenapa? Karena Allah mencintai ratapan manusia ketika mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah. Jadi manusia berbuat salah itu wajar. Tapi manusia yang paling baik adalah manusia yang ketika berbuat salah itu menyadari, menyesali, lalu memperbaiki. Ya, artinya menyesali di saat masih ada waktu untuk memperbaiki, itulah yang justru disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau ada orang saking solehnya tidak berbuat salah, itu oleh Allah dikondisikan supaya dia jatuh dan menyesali, lalu menghibah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau di dalam Ihya Ulumuddin ya, kalau tidak salah, orang soleh itu bisa terjebak juga itu. Jadi orang soleh yang takjub dengan kesolehannya. Di dia mau ada ya nupang soleh nate urang sehingga namanya rajin tahajud orang, rajin sedekah orang. Jadi mau gimana begitu. Nah, orang soleh itu bisa terjebak dengan itu dan jatuhlah dia pada kesolehannya. Jatuhlah dari kesolehannya. Jadi menyesali perbuatan salah itu pasti terjadinya di belakang. Tapi itulah yang terbaik. Dibandingkan orang yang berbuat salah, tapi nggak pernah menyesali bahwa itu salah, bahkan merasa bahwa itu adalah kebenaran. Dengan takjub diri, ya. Kalau ria itu kan ingin dilihat orang ya. Kalau takjub diri itu menyendiri saja itu bisa jadi jatuh di solehannya. Jadi tidak apa-apa berbuat salah itu.
Tapi harus ditindaklanjuti dengan kesadaran dan perbaikan. Makanya ada ungkapan taba wa aslaha, bertobat kemudian memperbaiki diri. Ini sebenarnya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya bahwa jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, sekiranya manusia itu datang kepada Allah dengan dosa sepenuh dosa lautan, ya, maka aku tidak peduli. Allah tidak akan mempedulikan itu, tapi yang Allah akan lihat adalah datangnya orang itu ke hadapan Allah dengan menghibah, meminta kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak apa-apa. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang menyesal, namun menyesal dari kebenaran, namun masih bisa memperbaiki diri, kemudian meminta kasih sayang Allah, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang mensucikan kita, membersihkan kita, mengembalikan kita kepada kesucian, marwah dan kemuliaan sebagaimana yang diinginkannya. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Masih ada yang lain yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan? Iya. Boleh kalau mau dicukupkan. Ada 4 menit lagi nih. Oh iya, 4 menit lagi boleh. Bisa menyesal ya, tidak digunakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin disudahi saja gitu ya, Ustaz. Iya, boleh. Ya, saya mohon maaf kalau ada agak kurang prima begitu ya. Mungkin lain kali kita bisa mengkaji hal-hal lain dan saya jadi pendengarnya. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana, tentang ayat-ayat tentang penyesalan, dan mudah-mudahan hikmahnya kita bisa ambil pelajarannya dan kita bisa mentadaburinya, dan terutama juga bagaimana kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita justru menyesal di kemudian hari. Baiklah, kita sudahi saja pertemuan ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila mana penyajian dari moderator ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.